Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mustika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 dan juga ayat 27. Tema kita kali ini adalah kebangkitan Yesus sebagai ilusi, cognitive dissonance. Untuk mengulik Yohanes pasal 20 ayat 19, 23 dan 27 ini telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Halo Pak, apa kabar? Baik Ibu Tika. Terima kasih Bapak telah hadir kembali di sini menjadi narasumber ngulik Alkitab. Ya Ibu. Dan senang sekali juga melihat Bapak tetap sehat-sehat begitu di situasi yang masih pandemi seperti sekarang ini. Ya, sama-sama Ibu. Baik, sahabat YKB GKI, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang juga disapa dengan Bapak Pendeta YBM saat ini melayani sebagai Pendeta Universitas Maranatha Bandung. Nah, para sahabat, ngulik Alkitab kita ini yang setiap hari Selasa hadir di hadapan Anda adalah sebuah program yang dihadirkan oleh YKB GKI untuk menjadi sarana bagi kita belajar bersama, mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat sekalian untuk berinteraksi bersama kami, memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Nah, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai mengulik teks kita, kali ini Yohanes 20, kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Ya, mari kita bersama berdoa, para sahabat YKB dimanapun saudara berada. Bapa yang maha baik, kami selaku umat percaya sebentar lagi akan merayakan peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus. Kami sedang diperhadapkan dengan misteri ilahi. Bahkan itu merupakan jantung iman Kristen. Tanpa kebangkitan Kristus, iman kami adalah sia-sia. Oleh karena itu kami ingin memahami misteri yang melampaui akal dan pengertian kami. Berikanlah kepada kami roh hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami walaupun sedikit dari misteri ilahi itu, bagaimana Kristus dapat bangkit dari kematian dan apa itu kebangkitan. Biarkanlah melalui acara ngulik Alkitab ini Tuhan memakainya untuk membuka wawasan kami sekaligus memperdalam, memperteguh iman kami kepada Kristus yang bangkit. Kami menyerahkan percakapan di dalam acara ngulik Alkitab di dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari sahabat, saya akan membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 dan 27 dari studio, dan para sahabat silakan dengan Alkitab yang juga telah tersedia di tangan para sahabat sekalian. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 dan 27 demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat yang dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Itu yang menjadi teks yang akan kita ulik pada ngulik Alkitab
episode ini. Pak, teks ini kan kurang lebih berkisah mengenai Yesus menampakkan diri kepada para murid dalam tadi ruangan yang tertutup begitu karena masih dalam keadaan takut gitu. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia sendiri memberikan judul bahwa Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Tapi tema yang kita angkat pada ngulik Alkitab kali ini berdasarkan teks yang kita ulik ini adalah kebangkitan Yesus sebagai ilusi, cognitive dissonance. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, mengapa Pak jadi temanya seolah agak jauh begitu? Bagaimana maksudnya sebenarnya Pak? Ya, para sahabat YKB, kita seringkali begitu gampang berbicara, merayakan dalam liturgi untuk menghayati kebangkitan Kristus. Tetapi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Contohnya tadi Ibu bertanya mengapa begitu ya. Oleh karena kita mencoba sekarang secara lebih kritis, apakah jangan-jangan kebangkitan Yesus itu ilusi? Begitu. Nah, kalau ilusi, ngapain kita merayakan? Lalu mengapa kita mengimani Kristus yang sebenarnya tidak bangkit? Begitu ya. Nah, pertanyaan ini adalah latar belakangnya, yaitu kalau kita tadi lihat di dalam ayat 19 ya Bu Tika, bisa dibaca sekali lagi Bu ya. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Jadi kalau saudara kita perhatikan dengan saksama adalah bahwa para murid ini berada di dalam Paskah Yesus wafat. Ya. Jadi mari kita membayangkan, baru kemarin yang orang yang kita hormati itu, yang kita percaya itu wafat begitu. Pasti apa yang terjadi? Yaitu bahwa ini dikatakan di dalam ayat 19, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Lalu disebutkan karena mereka takut kepada orang Yahudi ya. Jadi mau menyatakan bahwa statement ini mengungkapkan satu kenyataan bahwa para murid Yesus secara psikologis mengalami trauma, yaitu dengan kata tadi pintu-pintu terkunci dan takut ya. Jadi menggambarkan satu goncangan batin begitu. Nah, kalau kita mempelajari juga psikologi atau katakanlah pengalaman-pengalaman kita, kalau kita mengalami sebuah trauma ya, goncangan batin, maka itu dikenal satu istilah namanya itu post traumatic stress disorder. Jadi pasca traumatik dan kita mengalami sebuah stres ya, sebuah kekacauan. Disorder itu satu kekacauan begitu. Nah, jadi dengan kata lain, bukankah para murid Yesus itu juga ada kemungkinan atau lebih pasti mengalami goncangan secara psikologi, dan mereka pasti stres. Kita saja yang tahun 2021 bicara Yesus wafat itu tidak ada stresnya sama sekali. Tapi bagi para murid waktu itu, dia mengalami satu stres dan traumatis. Sehingga PTSD ya, post traumatic stress disorder itu menyebabkan perubahan perasaan, juga mempengaruhi cara berpikir, pemahaman dan perilaku mereka di dalam merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, menurut penelitian psikologis, maka orang-orang yang mengalami post traumatic stress disorder itu mereka mengalami apa yang disebut dengan intuitif. Baik. Intuitif itu artinya ingatan yang tidak diinginkan. Saya tidak ingin memikirkan itu, tapi terus muncul. Ya. Jadi bayangan melihat Yesus yang disalibkan, Yesus yang menderita itu, dan perasaan mereka tuh muncul kembali. Maka yang bisa juga mereka lakukan adalah mencoba menghindar, ya, avoidance. Baik. Atau yang ketiga, ada perubahan pola berpikir dan juga moodnya. Jadi suasana hatinya itu berubah juga,
dan itu berpengaruh pada perubahan emosional dan fisik. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, Pak, Bapak menyebut tadi bahwa para murid ini mengalami guncangan karena orang yang mereka hormati kemudian pada waktu itu mengalami sebuah kematian yang tragis begitu, dan ya sama sekali tidak terhormat barangkali karena disalib begitu. Kemudian Bapak menyebut bahwa intuitif. Apakah intuitif ini, saya ingin ini mengkonfirmasi saja, apakah ini semacam halusinasi begitu? Iya. Jadi intuitif itu adalah satu rekaman dalam memori kita ketika kita mengalami sebuah kejadian yang begitu mengejutkan. Misalnya ada orang melihat naik mobil, dia menabrak, itu terjadi sebuah trauma yang menyebabkan dia walaupun sudah setahun itu masih muncul terus. Intuitif itu terus berputar begitu. Nah, karena itu yang kita lihat peristiwa salib itu sungguh mengerikan begitu loh. Dan itu mau tidak mau para murid Yesus juga tidak terelakkan mengalami post traumatic stress disorder itu. Oke, baik. Para murid mengalami juga yang disebut dalam istilah psikologi adalah PTSD, itu post traumatic stress disorder ini. Nah, apakah kemudian kita bisa mengatakan secara terus terang bahwa para murid itu juga trauma, begitu Pak? Bagaimana, Bu? Apakah para murid juga bisa dikatakan memang benar mengalami trauma seperti gejala yang disebut dalam psikologi begitu? Pasti, Bu. Trauma kan mereka juga sama seperti kita manusia begitu ya. Yang tidak bisa, walaupun mereka imannya kuat atau kita ini sangat dekat dengan Tuhan, tapi kalau trauma ya menimpa siapapun juga gitu. Apalagi kalau kita lihat para murid ini kan orang yang sangat mengagumi Yesus. Jadi saudara bayangkan orang yang kita kagumi, yang kita hormati, yang kita percayai, lalu mengalami satu peristiwa yang begitu tragis. Padahal mereka melihat bahwa Yesus ini bisa membuat mujizat yang begitu ajaib, ya. Orang sakit disembuhkan, orang mati juga dibangkitkan. Lah dia sendiri mati begitu kan? Dan sampai ada yang mengatakan dia membangkitkan orang mati tapi dirinya sendiri tidak diselamatkan. Nah, bisa terjadi begitu kan? Nah, ketika melihat sosok itu, Yesus itu dipaku di atas kayu salib, mereka pasti mengalami goncangan itu, Bu. Goncangan iman tapi juga goncangan psikologi, ya, secara kedirian mereka sebagai insan manusia. Baik. Berarti bisa dikatakan bahwa trauma yang dialami para murid ini terjadi karena kehilangan pegangan, begitu Pak? Iya. Jadi kehilangan pegangan tapi juga lebih luas ya. Jadi trauma ini adalah satu peristiwa yang tidak pernah mereka duga, ya, tiba-tiba terjadi dan sangat mengerikan sekali. Dan karena kita bisa melihat saudara-saudara bahwa penyalipan itu memang sengaja dibikin menjadi horor dan teror bagi pemerintah Romawi supaya orang-orang Yahudi itu menjadi takut. Efek jerah ya Pak? Jadi memang sengaja dibuat semacam peristiwa yang menciptakan horor begitu. Nah, sehingga mereka otomatis para murid ini ya kehilangan pegangan hidupnya ya. Jadi mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat pada hari-hari ke depan. Mereka bukan hanya takut tapi juga bingung. Seperti orang kehilangan arah tujuannya, kehilangan orientasi hidupnya begitu. Oke, Pak. Tadi saya menanyakan ke Bapak bahwa apakah para murid ini mengalami trauma, dan Bapak mengatakan ya dengan seluruh peristiwa itu, dan bukan hanya para murid, barangkali kita juga dan saya juga pada posisi itu mungkin kemungkinan besar juga mengalami PTSD ini, ada gangguan semacam itu. Nah, karena para murid juga mengalami trauma karena kematian guru mereka yang kasihi dan hormati dan harapkan banyak hal daripadanya, apa dampak trauma ini kepada para murid, Pak? Ya, jadi akhirnya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa para murid yang mengalami trauma karena mengalami dan melihat kejadian yang begitu tragis, mereka mengalami satu kondisi namanya cognitive dissonance. Ya, jadi kognitif ya, kata kognitif, dissonance itu double S ya, dissonance begitu. Dan itu ada satu
orang yang ya ahli psikolog yang meneliti tentang gejala ini, namanya Leon Festinger ya. Jadi Leon Festinger ini menulis dalam bukunya yang berjudul A Theory of Cognitive Dissonance ya. Tapi bukunya sudah lama sih, tahun 57, tapi ini masih dipakai ya untuk mengukur berbagai kejadian yang mirip-mirip seperti itu. Orang yang mengalami trauma itu bagaimana? Dan rata-rata mengalami cognitive dissonance. Ya. Nah, itu yang menyebabkan seorang ya cognitive dissonance, maksudnya itu disonansi kognitif ya. Jadi disonansi itu anggap aja kekacauan. Jadi kekacauan kognitif. Jadi apa yang dimaksudkan dengan cognitive dissonance atau kekacauan kognitif itu adalah kondisi yang tidak nyaman yang dialami seseorang berupa tekanan psikologis sebab dia memiliki dua atau lebih kognisi yang saling bertentangan. Jadi misalnya kognisi saya ini percaya kepada seseorang, tapi realitanya kok orang yang saya percaya ini rapuh. Nah, begitu kan? Dua kognisi yang bertentangan ya, yang bertabrakan satu dengan yang lain begitu. Jadi kalau mau ditanya apakah apa yang penyebab itu ya lebih mendalamnya gitu ya. Jadi seseorang yang mengalami cognitive dissonance itu, atau disebutkan tadi dua atau tiga kognisi yang saling bertentangan itu adalah kira-kira reaksinya gimana? Kalau saudara misalnya kita mengalami dua pemahaman, dua pengertian yang bertentangan ini. Nah, kita cenderungnya berusaha mengurangi. Meringankan. Bagaimana supaya ketidaksesuaian atau kekacauan kognitif ini dapat kita kurangi, kita ringankan gitu. Dan caranya adalah untuk mengurangi itu atau meringankan itu, maka kita harus membuat sebuah pemahaman yang membenarkan, supaya kita ada rasionalisasinya. Ya, jadi ada sebuah sesuatu yang bisa dijelaskan gitu. Baik, dapat disimpulkan sebetulnya bahwa disonansi kognitif ini, kekacauan pemikiran ini buruk bagi siapapun, bagi para murid dan saya kira bagi kita juga ya Pak. Lalu bagaimana keadaan para murid akan kita ulik setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan masih bersama narasumber kita Bapak Pendeta Bambang Mulyono. Para sahabat yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 dan 27. Tema kita kali ini adalah kebangkitan Yesus sebagai ilusi. Cognitive dissonance. Para sahabat, silakan jika mau berinteraksi bersama kami ataupun bertanya kepada narasumber kita Bapak YBM di kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung ke Pak Pendeta nih, melanjutkan ulikan kita tadi. Di penghujung saya pertama Bapak menjelaskan ada ahli juga Leon begitu, dan menjelaskan bahwa orang yang menderita atau mengidap disonansi kognitif ini melakukan rasionalisasi, penghindaran, avoidance terhadap fakta
untuk mengurangi penderitaan mereka atau Ya, hal-hal yang ya. mereka alami. Dan saya kira ini jelas buruk sebenarnya kan Pak, Ya, karena dia kenyataan tapi ditolak, denial seperti itu. Nah, dengan para murid bagaimana Pak? Apakah mereka juga mengalami disonansi kognitif? Saya mau menanyakan ini karena gini Pak, terpikir oleh saya, kalau para murid ini melakukan rasionalisasi terhadap kenyataan bahwa guru mereka Tuhan Yesus itu meninggal atau mati disalib, dan mereka melakukan semacam avoidance, penghindaran begitu. Lah jangan-jangan ini Pak, Tuhan Yesus ini bangkitnya bagaimana ini? Ya. Kan meragukan Ya. begitu. Bagaimana Pak? Ya, justru dalam konteks itu banyak orang yang meragukan kebangkitan Yesus. Karena dianggap kebangkitan Yesus itu hanya ilusi. Nah, ilusi itu adalah hasil dari atau efek dari cognitive dissonance. Tadi yang dikatakan oleh Leon Festinger tadi ya. Pastinya. Dan itu ada satu penelitian, ya, misalnya ini seorang yang meneliti komunitas keagamaan Yahudi. Jadi di Israel itu pernah pada tahun sekitar 2000 berapa itu ya, 2008 itu 2008 atau 2007 mengangkat dirinya sebagai Mesias, ya, Mesaya. Ya, namanya adalah Menachem Mendel Schneerson, ya. Menachem Mendel Schneerson. Nah, jadi setelah Menachem Mendel Schneerson itu meninggal, maka David Berger ini melakukan penelitian. Ini ada seorang namanya David Berger. Baik. Dia melakukan penelitian dalam tulisannya yang berjudul The Rebbe, The Messiah, and the Scandal of Orthodox Indifference. Ya, jadi Rabi, Mesias, dan ketidakacuan skandal dari kelompok Ortodoks ini terhadap tokoh yang bernama Menachem Mendel Schneerson yang wafat karena sakit stroke pada tahun 1994. Dan mengaku sebagai Mesaya. Ya, jadi tahun 94 sorry. Nah, di dalam konteks ini yang terjadi pada tokoh dari Menachem Mendel Schneerson ini, mereka mengalami satu kognisi yang bertabrakan karena belum Mesias ini kok sakit stroke. Nah, tapi mereka yakini kalau toh nanti sakit pasti karena Mesias dia akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Okay. Tetapi apa yang terjadi? Menachem ini kemudian meninggal. Nah, meninggal pun mereka yakin kalau toh nanti meninggal sebagai Mesias dia akan bangkit. Tapi ternyata tidak bangkit. Nah, ini adalah contoh konkret dari cognitive dissonance. Nah, jangan-jangan kemudian para murid Yesus juga mengalami kondisi seperti ini. Seperti yang Yesus itu tidak pernah bangkit, tapi kemudian karena mereka punya keyakinan yang kuat akan bangkit ini. Lalu dikaranglah cerita seakan-akan bahwa Yesus ini bangkit, padahal tidak bangkit. Nah, karena itulah banyak beberapa orang mengatakan kebangkitan Yesus itu sebenarnya ilusi saja. Atau dia bangkit hanya secara roh. Ada ya beberapa orang yang mengatakan Yesus itu hanya bangkit secara roh, tetapi secara tubuh tidak, gitu. Jadi trauma yang menyebabkan para murid mengalami kognitif disonan ini bisa kemudian memahami peristiwa kebangkitan Yesus itu hanyalah ilusi. Nah, ini menjadi sesuatu yang krusial, Ibu. Jadi kalau memang ini terbukti sebagaimana tadi dikemukakan oleh siapa itu David Berger, ya, dari hasil penelitiannya terhadap Menachem Schneerson tadi, maka runtuhlah seluruh bangunan iman Kristen. Gitu. Nah, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya bagaimana, begitu. Jadi caranya untuk memastikan bahwa ini bukan ilusi itu bagaimana? Nah, ini kan pertanyaan yang poin penting dan kita tidak bisa pokoknya Yesus bangkit, kan kita tidak bisa jawabnya percaya saja. Ya, pokoknya percaya saja atau pokoknya kan begitu kan. Jadi kita harus bisa memberikan argumentasi dan pembuktian bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu bukanlah ilusi. Nah, bagi saya poin pentingnya adalah nanti akan saya kemukakan, tapi prinsipnya poin yang menarik di dalam teks kita, mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 tadi, di mana ketika Yesus itu menampakkan diri itu, mari kita lihat tadi, kita baca kembali Bu ya ayat 19b gitu ya, tapi tidak apa-apa nanti
tekankan lagi yang pada 19b-nya. Oke, berarti saya yang baca, Pak. Ya, silakan Ibu. Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bagian B, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, jadi menarik bahwa justru kata ini adalah kata kunci. Jadi ketika Yesus itu menampakkan diri, dia memberikan sapaan Eirene yang berasal dari kata shalom, ya. Dan kita tahu bahwa Eirene atau shalom itu merupakan bukan sekedar sapaan, tetapi satu kondisi spiritual yang menggambarkan damai sejahtera dan keselamatan. Jadi dua aspek ini selalu muncul dalam kata Eirene ataupun kata shalom. Jadi kita tidak mungkin damai tapi tidak selamat. Ya. Atau kita membayangkan selamat tetapi tidak damai. Tidak damai, ya. Ya. Jadi ini yang dikemukakan oleh Yesus yang pertama-tama adalah kata Eirene. Nah, di dalam kata Eirene atau shalom itu adalah poin penting atau akses, ya, untuk memahami kondisi mental dari para murid yang menerima pernyataan dari Yesus, yaitu damai sejahtera dan selamat. Jadi itu adalah sesuatu pengalaman di mana secara yang ilahi itu memperlihatkan kepada diri mereka. Jadi ini adalah satu pengalaman anugerah di mana melalui penyataan Yesus yang menghadirkan shalom ini, para murid ini di tengah-tengah takutnya, di tengah-tengah kebingungan dan traumanya itu, mereka mengalami keselamatan itu dalam kondisi damai sejahtera. Ya. Dan setelah saya teliti, ternyata di dalam Kisah Rasul 5 ayat 41, ya, kalau kita lihat ini ada sesuatu yang menarik, bahwa ini bukan sekedar Eirene tetapi ada hubungannya dengan satu kata yang akan saya tunjukkan di dalam Kisah Rasul 5 ayat 41. Mohon bantuannya, baik, Bu Tika membantu membacakannya. Kisah para Rasul 5 ya, ayat 41. Ya, Bu. Baik. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya. Jadi meninggalkan sidang dengan gembira. Dengan gembira. Tapi sebelumnya pada ayat 40, Kisah Rasul 5 40, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Nah, setelah itu 41 mereka setelah disesah meninggalkan sidang mahkamah agama itu dengan gembira. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang aneh, Pak. Ada kaitan antara Eirene dan gembira. Nah, kata gembira di sini pakai kata kairontes. Kairontes. Jadi ada hubungannya antara Eirene dengan kairontes. Nah, kairontes ini menyebabkan mereka ketika mengalami penderitaan itu masih bisa bersukacita. Nah, kalau orang yang kena gangguan kognitif, nah gampangnya gitu, Bu, ya. Jangankan disesa, mereka ini sensitif sekali. Jadi kalau kita ini sedang trauma gitu ya, ada muka orang cemburu saja kita mengatakan, oh jangan-jangan dia ini memusuhi saya ini. Tapi ini tidak, mereka mengalami penyiksaan. Tapi mereka bisa pergi dengan gembira. Dan ini menunjukkan bahwa tuduhan kebangkitan Yesus itu sebagai ilusi itu tidaklah benar. Sehingga dengan gembira ini bukan hanya gembira. Tadi kalau kita baca sebelumnya, Bu, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29, itu ada satu kalimat yang menjadi cara kita menyikapi saat kita menghadapi ketidakbenaran. Saya perlu baca? Ya, boleh. Baik, Bu, ya. Kisah Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apa hubungannya dengan ketaatan, Pak? Nah, mereka dengan gembira itu mereka menyebabkan mereka bisa taat. Jadi damai dan gembira tadi, ya, antara Eirene dan kairontes itu menyebabkan mereka mentaati Allah itu dengan penuh sukacita, dengan kerelaan, dengan keikhlasan.
Nah, sekarang kita coba praktekkan kalau ada orang sedang mengalami stres gitu ya, orang mengalami trauma. Jangankan untuk yang sebesar itu, hal-hal yang paling kecil itu mereka sudah tidak bisa taat. Mereka langgar saja. Saya sedang susah, jangan diganggulah orang yang sedang susah ini. Maka mereka gampang sekali melakukan pelanggaran. Tapi tidak, para murid ini konsisten dengan iman mereka, dengan ajaran Kristus itu, dan mereka bersedia disesa, dianiaya, karena prinsipnya mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke, ini menarik ya Pak, bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan, kemudian Irene itu, Kairontes itu menghasilkan ketaatan. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa gembira. Jadi saya jadi ingat sebuah lagu nih Pak, hati yang gembira adalah obat. Oke, itu intermezzo saja. Nah, para murid mengalami trauma karena kematian Tuhan Yesus. Tapi apa yang barusan kita baca dalam Kisah Rasul 5 khususnya menunjukkan pada kita bahwa para murid bisa, kalau dalam psikologi disebut sebagai strategi coping, begitu bisa mengatasi trauma itu, bahkan mereka bisa meninggalkan persidangan walaupun setelah disesa dengan gembira. Dan Petrus mengatakan kita taat kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak adalah, apakah situasi ini para murid yang bisa gembira di tengah kesusahan, habis disesah itu, kesulitan itu, mengatakan pada kita bahwa ya mereka trauma tetapi mereka tidak mengalami disonansi kognitif? Apa betul begitu Pak yang terjadi pada para murid? Jadi pasti mereka tidak disonansi kognitif tidak terjadi, traumanya ya. Oke. Jadi trauma jangan dikatakan tidak gitu ya. Tetap trauma, tetapi kehadiran Kristus yang menyatakan dengan Irene, dengan Shalom, itu memulihkan. Ya. Dan karena itu kalau kita lihat para murid dan gereja perdana itu dalam sejarah, kita bisa lihat di dalam sejarah misalnya penderitaan mereka ketika dibawa Kaisar Nero ya. Sampai ada satu film yang lama judulnya Quo Vadis ya, Domine itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa para murid dan jemaat perdana itu mengalami tahan uji ya, penderitaan yang panjang. Bahkan itu bukan 1-2 tahun, 10 tahun ya. Penderitaan itu baru berhenti itu pada abad ketiga. Jadi hampir di atas 200 tahun orang Kristen itu menderita penganiayaan begitu. Dan mereka penderitaan ini bukan sekedar penderitaan biasa, mereka sedang diatur oleh negara ini supaya mengalami kesusahan dan pembasmian yang sistematis begitu. Nah, bagaimana mungkin orang yang trauma kemudian mengalami cognitive dissonance tadi, dia bisa mengalami penderitaan yang dalam jangka yang panjang itu. Maka cenderungnya biasanya orang-orang yang mengalami gangguan kognitif ini ya lebih baik melarikan diri ya. Atau melakukan penyangkalan imannya misalnya, atau untuk menyangkal saja lebih aman, atau escaping ya, dia menghindar, melarikan diri. Begitu. Jadi ini sudah contoh konkret bahwa tidak benar seperti yang dipakai untuk menggambarkan tulisannya David Berger tadi itu ya. Ini agak beda. Baik, yang saya tangkap dari penjelasan Bapak adalah bukan disonansi kognitif, karena para murid jelas tidak trauma, tetapi tidak ada disonansi kognitif atau cognitive dissonance begitu, kekacauan pemikiran. Yang terjadi justru damai sejahtera dan kemudian terjadi ketaatan. Itu yang terjadi pada para murid. Tolong Bapak jelaskan situasi ini, mengapa ini bisa terjadi pada para murid? Karena ngulik Alkitab kita kan Pak, kita belajar dari kitab suci, teks, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena di tengah pandemi dan kehidupan sehari-hari, kita pun sering sekali mengalami tekanan yang bisa membuat kita terguncang. Dan kita mau belajar daripada murid, bukan disonansi kognitif, kekacauan itu, tetapi damai sejahtera lah yang dialami oleh para murid. Bahkan lahirlah ketaatan dalam menjalani penderitaan sekitar 200 tahun, bahkan ya lebih panjang dari itu. Bagaimana ini bisa dialami para murid Pak? Apa sih rahasianya? Apa sih kuncinya Pak? Kurang lebih kayak gitu. Dan dampak berikutnya apa? Ya, sebelum menjawab ke sana itu ada satu bagian penting, yaitu bahwa para murid bukan hanya tahan uji dalam waktu yang lama untuk menderita, tapi mereka itu bersedia menjadi martir. Baik. Ya, martir itu mereka bersedia mengalami kematian.
dan mereka bersedia membayar itu. Iman mereka dengan iman yang kokoh bahwa Yesus ini bangkit. Baik. Dan ini berarti ada sesuatu yang melampaui, tidak sekedar teorinya Leon Festinger, lalu kemudian temuan dari David Berger ini lalu dapat diterapkan. Nah, orang Kristen ini ilusi. Nah, kalau ilusi ya bolehlah 1-2 hari, seminggu, sebulan begitu. Iya. 3 bulan, paling lama setahun, 2 tahun lah begitu. Tapi Tiba-tiba kalau sampai puluhan tahun, sampai ratusan tahun, dan mereka rata-rata itu bersedia menjadi martir, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Baik. Ya. Dan tadi Ibu tanya kira-kira rahasianya apa ya gitu? Iya, rahasianya bisa bertahan seperti itu, bukan disonansi kognitif yang melahirkan denial, penolakan, rasionalisasi, tetapi damai sejahtera. Bagaimana bisa terjadi, Pak? Supaya bisa menjadi kekuatan bagi kita juga. Jadi seandainya para murid itu tidak mengalami sebuah pengalaman yang personal, yang personal itu berarti harus real, yang real itu berarti harus eksistensial. Ya. Maka mereka akan trauma itu akan melahirkan kekacauan kognitif. Mereka akan membuat ilusi, membuat karangan-karangan yang tidak ada dasarnya, ya, dongeng-dongeng begitu kan. Nah, ini seringkali menjadi ranah dari agama, itu seringkali adalah tempat yang paling gampang untuk menciptakan dongeng. Ya, sejujurnya ya, di dalam narasi-narasi keagamaan itu seringkali isinya tuh dongeng saja. Dongeng yang dipercaya. Dan anehnya dongeng yang dipercaya itu walaupun orangnya sudah pendidikan tinggi ya masih dipegang gitu, Bu. Nah, justru iman Kristen itu ingin membantah, ingin membalik bahwa tidaklah demikian. Kristus yang iman kepada Kristus yang bangkit ini harus mengubah cara berpikir kita, melepaskan dongeng, melepaskan yang mistis itu, ya. Itu Bultmann itu seorang teolog yang mengajarkan supaya demitologisasi itu, ya, supaya yang mitos-mitos itu disingkirkan itu. Dan saya kira iman Kristen harus berada di dalam posisi menyingkirkan mitos-mitos ini. Dan kebangkitan Yesus itu bukanlah mitos. Karena apa? Nah, di sini poin yang Ibu tanya tadi. Itu apa intinya? Karena Kristus yang bangkit ini juga menampakkan diri secara fisikal. Ya, jadi kehadiran Yesus ini yang bangkit ini dapat disentuh secara fisik. Ya, kemudian mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 20, ya. Tadi yang sempat dibaca oleh Ibu Tika. Saya perlu baca kembali? Diulang aja, Bu. Baik. Yohanes 20 ayat 20 demikian, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya. Jadi dijelaskan di dalam Yohanes pasal 20 ini bahwa Yesus yang bangkit ini dapat disentuh. Ya. Jadi dia bukan sekadar penampakan. Nah, itu ya. Ini penting sekali ya, Pak. Penampakan nanti ada di rumah kosong itu ada penampakan gitu kan. Waktu di jembatan sungai itu ada penampakan. Tadi foto, tadi videokan. Lalu divideokan. Ini tidak. Ini sesuatu yang dapat disentuh, diraba dan dipegang secara fisik oleh para muridnya. Jadi kalau tidak ada pengalaman ini, Bu, sudah, Bu, runtuh semua cerita tentang kebangkitan atau penampakan Yesus ini. Dan menarik di dalam Lukas pasal 24 ayat 39 itu lebih jelas lagi, ya, Bu, ya. Di dalam Lukas 24 ayat 39 di sana ada sebuah catatan yang penting untuk diperhatikan. Silakan Ibu, Lukas 24 ayat 39. Baik, Lukas 24 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ini jadi jelas ya, Pak? Bukan hantu, bukan arwah yang menampakkan diri, ya. Tidak gentayangan. Tidak gentayangan gitu, ya. Lalu pada ayat 42-43 dari Lukas 24 itu Yesus minta apa tuh? Ayam apa ya? Ikan goreng. Saya baca saja ya, Pak. Lukas 24 ayat 42 dan 43. Lalu mereka memberikan dia sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ya, jadi Yesus makan ikan goreng. Tadi sampai saya terpengaruh ayam goreng. ya. Hanya untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup, gitu ya. Jadi
ini menarik bahwa dia bisa masuk di dalam satu ruang tertutup, tetapi ketika dia menampakkan diri, secara fisikal dia dapat disentuh. Jadi ini menarik, mau menjelaskan bagaimana dia bisa masuk di dalam ruang tertutup, berarti dia itu seperti roh, begitu ya Bu. Baik. Tapi ketika dia hadir, menampakkan, Sungguh-sungguh hadir. dia sungguh-sungguh yang jasmania itu juga ada, begitu. Dan itu rekaman itu sangat kuat, walaupun itu sudah kemudian beberapa puluh tahun kemudian direkam di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Ini ayat yang menarik ini ya. 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Jadi kata 1 ini supaya lebih dihafal ya. Saya bacakan. Boleh Ibu Baik, dibacakan. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, jelas. Ya. Jadi apa yang mereka lihat, mereka kemudian dengar, Raba. ya, mereka raba, itulah yang mereka saksikan. Nah, karena itu kesaksian dari Alkitab, khususnya dalam hal ini Injil-Injil dan surat-surat, adalah hasil dari pengalaman yang eksistensial, personal, dan fisikal dengan Kristus itu. Sehingga dengan ayat-ayat ini saja, dari pengalaman, dari proses sejarah yang panjang, mau menderita, mau menjadi martir, maka dugaan atau tuduhan bahwa para murid itu mengalami ilusi, itu tidaklah benar. Trauma ya, tapi tidak sampai kepada ilusi, apalagi kognitif dissonance. Baik, itu menjadi penutup kita di segmen kedua ini. Para murid tidak mengalami ilusi atau cognitive dissonance. Bagaimana selanjutnya? Saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami dalam acara Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita saat ini sedang mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 dan ayat 27. Tema kita, kebangkitan Yesus sebagai sebuah ilusi, cognitive dissonance. Kita berada pada segmen terakhir Ngulik Alkitab episode ini. Namun para sahabat tentu saja masih dapat berinteraksi bersama kami. Silakan menyampaikan komentar atau pertanyaan kepada Pak Pendeta di kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung balik ke Bapak karena waktu kita tinggal sedikit dan saya ingin memaksimalkan waktu ini. Di penghujung segmen kedua, Bapak menjelaskan apa yang terjadi pada para murid. Trauma iya, tapi PTSD tidak, atau kekacauan itu tidak. Mereka mengalami justru damai sejahtera karena perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengutip yang bahwa para murid ini mengalami realitas peristiwa perjumpaan yang eksistensial dengan Tuhan, dan itu sesuatu yang membuat mereka bisa menghadapi segala penderitaan itu dengan baik tanpa harus mengalami orang lain mungkin bisa mengalami pasca trauma itu PTSD, tapi para murid tidak. Nah, mengenai
perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang real, yang masuk dalam pintu tertutup, ruang tertutup, tetapi bisa makan ikan goreng begitu ya Pak. Apa dampak perjumpaan dengan Tuhan yang bahkan berkata, sentuhlah ini aku, raba ini lukaku, ini tanganku. Apa dampaknya pada para murid Pak? Ya, pertanyaan yang sangat baik Bu ya. Jadi dampaknya bukan sekedar sudah terbukti Yesus ini bangkit begitu kan? Kalau bukan sekedar itu ya. Tapi ada sesuatu dampak yang mengubah cara berpikir, lalu kualitas rohani mereka pun juga dipulihkan. Karena kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 23, di sana ada satu poin penting gitu ya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 23 Bu ya. Saya baca saja Pak. Ya silakan. Baik. Yohanes 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini pemberian kuasa Pak. Iya. Jadi pada kalimat sebelumnya itu pendek, itu terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus di ayat 22 ya. Diterima. Jadi mereka ini sedang mengalami trauma. Apa yang dapat untuk memulihkan? Terimalah Roh Kudus. Jadi ini adalah satu pemulihan. Terimalah Roh Kudus, diberikan kehadiran Roh Kudus, dan mereka juga diberikan kuasa. Nah, di dalam kehadiran Roh Kudus dan kuasa itu, mereka mengalami proses pemulihan. Ya, pemulihan dengan diri mereka. Mereka juga orang-orang yang berdosa meninggalkan Yesus sendirian, melarikan diri, ya. Kemudian juga Petrus juga menyangkal dan sebagainya. Nah, mereka juga dipulihkan. Nah, setelah dipulihkan itu disebutkan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi mereka diberi pengutusan untuk mengampuni. Ini luar biasa ya Pak. Ya. Kalau kamu mengampuni, orangnya dosanya diampuni. Kalau mengatakan tetap ada, tetap ada. Ini semacam keistimewaan juga sih Pak. Ya. Nah, dalam konteks inilah ayat ini yang kerap kali juga menjadi landasan oleh saudara-saudara kita yang Katolik, bahwa seorang imam berhak menyatakan dosa umat yang mengaku dosa itu diampuni atau ditahan. Oke, teks ini ya. Ya, kisnya. Tapi kita tidak mau menyangkut ke sana. Tapi poin pentingnya adalah pengampunan itu menjadi ciri kehidupan jemaat pada waktu itu sampai sekarang. Jadi mereka tadi yang sebutkan mengalami airene, lalu gembira, kairontes gitu kan, lalu mereka bisa taat gitu kan. Nah, maka pengalaman-pengalaman ini ada sebuah landasan yang menyebabkan mereka juga bisa mengembangkan dari kairontes, gembira, taat tadi, mereka bisa mengampuni. Urutannya baik sekali ya Pak. Iya, jadi untuk mengampuni kan ada proses ya. Kan gak bisa kita pokoknya kamu mengampuni orang, gak semudah itu. Orang yang marah suruh mengampuni. Mudah, gitu kan. Ada prosesnya kan gitu kan. Bagaimana misalnya kalau orang yang jelas-jelas melukai kita langsung. Sangat sulit Bu. Ya sejujurnya. Kita tidak perlu munafik ya. Betapa sulitnya melukai mengampuni orang yang melukai hati kita, apalagi menganiaya kita. Tapi roh inilah yang terimalah Roh Kudus, inilah yang diberikan oleh Kristus gitu. Supaya apa? Supaya umat ataupun para murid yang telah menerima pengampunan ini, mereka menjadi orang-orang yang bebas. Nah, orang yang gembira kairontes itu harus bebas Ibu. Selama Ibu belum bebas atau kita semua belum bebas, kita tidak bisa gembira. Ya bisa senyum-senyum, tapi sebenarnya hanya ada di depannya aja Bu ya. Hatinya sedang bergelolak dengan api kemarahan gitu. Nah, jadi disitulah hakikatnya bahwa gereja sebagai persekutuan umat percaya itu hidup dalam kerahiman melalui penebusan Kristus. Sehingga kita itu dimampukan untuk memulihkan dunia yang berdosa dengan pengampunan Allah, agar mereka mengalami eirene. Dan kalau mereka mengalami eirene tadi, mereka mengalami kairontes, gembira. Nah, gembira tadi menyebabkan mereka taat, dan dalam ketaatan itu mereka menerima otoritas untuk mengampuni setiap orang yang
melukai ataupun bersalah. Baik, dari penjelasan Bapak ini saya bisa melihat sebuah urutan begitu ya Pak, bahwa dan bagi saya itu menarik ketika orang yang pertama-tama mengalami pendamaian dalam dirinya akan mampu bersukacita, dan ketika bersukacita dia berarti bisa berelasi dengan orang lain. Nah, kenapa itu perlu saya sebutkan? Karena secara psikologis dibuktikan melalui penelitian bahwa orang yang mengalami PTSD ini, post-traumatic syndrome ini, ya, post-traumatic syndrome ini, dia mengalami kesulitan untuk mengampuni atau berdamai dengan orang lain. Padahal itu penting sekali dalam kehidupan sebagai orang percaya. Nah, bagaimana dia mau berdamai dengan mengampuni orang lain, berdamai dengan dirinya dengan pengalaman saja? Tidak begitu. Nah, sementara para murid ini, bahkan tadi kita baca dalam Kisah 5 begitu, bahwa mereka dengan sukacita bersedia mengampuni, menanggung penderitaan, mengampuni orang yang menganiaya mereka. Saya sungguh ingin, dan para sahabat juga mungkin sungguh ingin tahu mengapa para murid bisa sampai kepada ciri atau karakter bahwa oke, masih menderita, saya mengalami penganiayaan, tapi saya bisa mengampuni dan taat gitu. Bagaimana bisa sampai ke sana, Pak? Ya, jadi poin penting ini saya kira perlu ditegaskan kembali, yaitu bahwa orang yang mengalami post traumatic stress disorder dan cognitive dissonance itu pada prinsipnya sulit mengampuni orang. Ya. Dan penyebabnya karena mereka terjebak oleh trauma, lalu trauma itu membuat mereka ingin cari pembenaran, rasionalisasi. Nah, kalau sudah kita bikin rasionalisasi, maka kita akan terhalang untuk mengampuni orang yang menyakiti. Kalau perlu kita cari kambing hitamnya, oh gara-gara dia nih. Ya. Baik. Nah, hal seperti ini yang menyebabkan mereka sangat sulit untuk berdamai ya dengan orang lain, karena mereka tadi Ibu katakan sangat sulit untuk berdamai dengan diri mereka sendiri ya. Tetapi juga ada poin yang perlu diperhatikan, bagaimana sih supaya kita ini bisa melepaskan itu dan kita bisa menyikapinya dengan cara yang tepat gitu. Jadi sebenarnya Injil itu sangat bagus Bu kalau kita baca sebagai satu narasi yang lengkap ya. Baik. Di mana tadi disebutkan dalam pembacaan itu ayat 27 bahwa Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada para murid dan juga sempat disentuh tadi, sayangnya Thomas tidak hadir. Baik. Ya. Nah, Thomas berkata, sebelum saya mencucukkan itu ya istilahnya ya, jariku ke dalam lubang sebelum bekas, aku melihat bekas paku ya pada di tangan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dan bekas paku itu, sekali-sekali aku tidak percaya. Itu di Yohanes 20 ayat 25. Nah, seringkali kita terus dalam khotbah itu sepertinya tanda petik itu memarahi, jangan seperti Thomas begitu. Kalau kita lihat Yesus tidak marah pada Thomas, tidak. Ya. Justru kisah Thomas itu adalah kisah yang memperkuat bahwa para murid tidak mengalami cognitive dissonance. Ya. Karena apa? Tidak rasionalisasi. Tidak rasionalisasi, tapi rasional. Baik. Jadi beda antara rasionalisasi dan rasional. Ya. Ya, rasionalisasi itu adalah orang yang tidak rasional tapi dia cari pembenar. Ya. Tapi yang rasional itu ingin cari bukti. Landasan berpikirnya bisa gimana? Tetap kritis ya. Kritis gitu. Dan ada unsur faktual, ada sesuatu yang nyata. Dan itulah yang terjadi kalau kita lihat bahwa para murid dalam hal ini adalah Thomas, dia membuktikan bahwa pengalaman berjumpa dengan Yesus ini bukan sekadar ilusi. Baik. Hal-hal yang terjadi seperti reaksi Thomas, kalau aku tidak melihat, kalau aku tidak menyentuhnya, sekali-sekali aku tidak percaya, justru semakin menguatkan bukti bahwa kebangkitan Yesus, apa yang kita imani hingga detik ini ketika kita bicara di Ngulik Alkitab, itu bukan sebuah ilusi. Kristus benar-benar bangkit. Nah, tema kita kebangkitan Yesus, sebuah ilusi tanda tanya begitu, terjawab atau terbantah dengan penampakan Yesus yang berulang kepada para murid-murid dalam ruang tertutup, makan ikan juga bisa diraba disentuh oleh seorang Thomas yang tadinya mencari bukti, dan ini berulang-ulang juga pada orang-orang yang berjumpa dengannya. Kita bisa menyebut lagi misalnya yang
murid yang berjalan ke Emmaus antara lain dan lain-lain. Jadi mau mengatakan pada kita, dan ulikan kita mengatakan kita pada satu kenyataan bahwa kebangkitan Yesus itu fakta. Bukti-bukti menunjukkan bahwa pengalaman para murid itu menunjukkan bahwa itu fakta. Nah, kita akan mengakhiri ngulik kita, Pak. Kita akan lanjutkan dengan episode yang lain kali, mungkin bisa menyinggung ini. Tapi kali ini ketika kita mau mengakhiri ngulik ini, apa yang Bapak mau sampaikan sebagai sebuah kesimpulan dari teks yang kita ulik ini dan pesan kepada para pemirsa ngulik Alkitab tentang apa yang kita ulik kali ini, Yohanes 20 ayat 19-23 dan 27, dan ketika kita bicara mengenai apakah kebangkitan ini ilusi, apakah para murid mengalami cognitive dissonance. Silakan kesimpulan Bapak. Ya, sebelum masuk kesimpulan, izinkan saya menambahkan sedikit. Silakan, Pak. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, ya, mungkin ada baiknya kita baca sebentar, Pak, ya Bu ya, supaya kesimpulannya menjadi lebih silakan. Saya menyiapkan Alkitabnya. Kuat gitu ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Baik. Di sana ada satu pernyataan penting gitu ya. Saya bacakan. Boleh bacakan. 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Sesudah itu ia menempatkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. 500 orang sekaligus. Ya, jadi bagaimana orang mengalami ilusi dalam jumlah yang banyak? Ilusi berjamaah. Nah, mungkin ya. Ya. Nah, jadi yang terjadi pada Sinerson yang mengklaim dirinya sebagai Mesias itu ya, itu tidak bisa dipakai di sini. Dan Yesus setelah wafat itu 40 hari lamanya terus-menerus berulang menampakkan diri untuk disentuh oleh para muridnya. Lalu 1 Korintus 15 tadi bercerita bahwa dia menampakkan lebih dari 500 orang ya. Nah, jadi dari kesimpulan yang dapat saya kemukakan adalah yang pertama, pernyataan atau tuduhan Yesus itu bangkitnya sekadar ilusi adalah tidak benar. Karena Yesus yang wafat di atas kayu salib, yang memang menciptakan kondisi trauma bagi para murid, justru di sanalah para murid mengalami perjumpaan bahwa Yesus yang wafat tadi ternyata Yesus yang menghadirkan damai sejahtera. Eirene yang menyebabkan mereka mengalami sukacita, kegembiraan, kairontes. Mereka menjadi orang yang lebih taat kepada Allah, dan mereka diberikan kemampuan untuk mengampuni. Mereka mampu menghadapi penderitaan, mau menjadi martir. Maka sungguh-sungguh iman Kristen bahwa Kristus yang bangkit itu adalah jantung iman Kristen yang tak terbantahkan. Dan kuasa kebangkitan Kristus masih dapat kita alami sampai saat ini. Apakah kita masih mau menghayati iman kita tuh hanya berhenti Yesus yang wafat di atas kayu salib, ataukah Yesus yang wafat di atas kayu salib adalah Yesus yang menampakkan kuasa kebangkitannya? Dan kebangkitannya ini harus poinnya. Itulah sebabnya kita merayakan ibadah hari Minggu sebagai hari kebangkitan Kristus. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono atas penjelasan yang diberikan. Terima kasih telah menjadi narasumber ngulik Alkitab. Terima kasih juga Ibu. Para sahabat, ada beberapa hal yang saya mau sebut kembali menjadi hal yang perlu kita perhatikan atau pembelajaran dalam ngulik Alkitab kali ini, bahwa kita diingatkan seperti para murid, dan kita adalah murid-murid Tuhan, hidup di zaman manapun kita bisa saja mengalami berbagai peristiwa, persoalan, bahkan penderitaan yang dalam hidup, dan itu bisa saja membuat kita terguncang. Kita juga tidak perlu bersikap munafik mengatakan bahwa kita tidak terdampak dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup. Kita akui, tetapi kita pasti melampaui hal itu dalam artian bahwa kita menerima penderitaan itu bukan melakukan denial, avoidance, atau mencari pembenaran, tetapi kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti yang dialami para murid, sehingga kita bisa mengalami pendamaian atau perdamaian. Kalau kita mampu berdamai dengan situasi yang ada, berdamai dengan diri kita, itu juga akan menolong kita untuk bisa menghadapi kenyataan itu dengan baik dan dapat melanjutkan hidup dan bahkan menghasilkan buah-buah yang baik. Pada murid tadi kita bisa melihat bahwa karena mereka bersedia berjumpa dengan Tuhan sehingga mereka mampu berdamai, mereka bahkan mampu mengampuni.
Itu yang pertama. Dan kemudian ini tadi dikatakan juga dijelaskan oleh Bapak Pendeta yang menjadi narasumber kita bahwa orang yang berdamai karena perjumpaannya dengan Tuhan yang sungguh-sungguh telah bangkit itu, maka dia mengalami diberdayakan, dipulihkan, dan kemudian diberdayakan untuk mampu mengampuni orang lain. Pengampunan ini penting dalam kehidupan kita, dan banyak persoalan sebetulnya bisa yang besar menjadi kecil, yang kecil bisa diselesaikan dengan baik kalau ada pengampunan. Dan pengampunan itu bisa terjadi karena kita pertama-tama bersedia berjumpa dengan Tuhan, bersedia, dan perjumpaan itu menghasilkan pemulihan. Pemulihan itu memberdayakan kita, memberikan kita kuasa untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, memberikan pengampunan, sehingga bukan hanya kita, tapi seluruh orang-orang komunitas yang sekitar kita juga bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Ketiga, fakta membuktikan. Ulikan kita, teks-teks yang kita baca menjelaskan pada kita, menjawab tema kita, apakah kebangkitan Yesus adalah sebuah ilusi karena para murid mengalami cognitive dissonance? Tidak. Jelas dari apa yang kita ulik bahwa Kristus bangkit. Kristus bangkit itu seperti telah menjadi kekuatan, sumber kekuatan, damai sejahtera, kegembiraan, ketaatan para murid. Kristus yang sama juga menjadi kekuatan dalam hidup kita, sumber kegembiraan kita, menjadi kekuatan yang mendorong kita juga untuk bersedia taat walaupun masih menderita di tengah dunia, bahkan di pandemi ini tetap taat, tidak melakukan rasionalisasi, tidak melakukan avoidance, tidak menyakiti, melukai orang lain, tidak menyimpan dendam dan amarah, tetapi bersedia dalam perjumpaan dengan Kristus itu. Kristus yang bangkit memberikan kita kuasa untuk hidup dalam damai dan mengampuni. Tuhan yang bangkit menolong kita semua. Sahabat YKB GKI, tuntas sudah jumpa kita dalam ngulik Alkitab episode ini. Kiranya apa yang kita bincangkan dapat menjadi sebuah kekuatan yang terus membarui kita menjadi umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Kami tentu sangat menghargai ketika sahabat sekalian mau mendukung kami, memberikan like di Ngulik Alkitab ini, juga mensubscribe YouTube channel YKB GKI TV dan mendapatkan konten-konten terbaru di sana, dan membagikan ini kepada sebanyak mungkin orang supaya mereka pun boleh mengalami sukacita dan semakin belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akhiri Ngulik Alkitab kita dengan doa oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Ya. Mari saudara-saudara dan para sahabat YKB, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, ya Allah, Engkau yang sudah menyatakan diri di dalam Kristus yang wafat dan bangkit, bahkan Kristus yang juga naik ke sorga dan memberikan kepada kami anugerah melalui Roh Kudus, kekuatan untuk dapat menjalani siara kehidupan kami dengan lebih bermakna. Berikanlah kepada kami kuasa kebangkitan Kristus sehingga kami dimampukan untuk menghadapi kuasa-kuasa maut, kuasa-kuasa kematian dalam berbagai manifestasinya, sehingga kami tidak terjebak, terbelenggu, bahkan ditaklukkan oleh kuasa-kuasa kematian yang salah satunya adalah kesedihan dan putus asa. Oleh karena kami mengalami kegagalan, oleh karena kami kehilangan sesuatu yang berharga, tapi biarkanlah Kristus yang bangkit memampukan kami, meneguhkan kami, agar kami bersedia menjadi pribadi yang telah dibebaskan dari belenggu kuasa dan manifestasi maut ataupun kematian. Biarkanlah materi ini membuka wawasan kami untuk semakin teguh percaya bahwa Kristus Tuhan kami sungguh-sungguh bangkit. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Amin. Amin.